alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan kumpulkan semuanya di surga di satu tempat. Jadi kita punya kesempatan. Surga bersama keluarga. Anak kita, cucu kita, kerabat kita. Kalau Allah tawarkan satu keluarga, kenapa antum memilih sendiri-sendiri? Ayo. Para nabi, para rasul, orang-orang soleh memilih menyiapkan keluarganya. Dan yang paling menarik, lihat statementnya. Wa ma alatnahu min amalihim min syai'. Kami nggak akan pernah sia-siakan jika ada di anggota keluarga itu beramal soleh untuk mewujudkan pertemuan itu. Jadi misal, mohon maaf, bapak beramal, mendidik anaknya supaya dengan amalan anaknya ada pahala bisa berjumpa di akhirat. Atau bapaknya meninggal, anaknya mengamalkan dengan amalan itu ada pahala dari anak kepada kedua orang tuanya selama belum berakhir kehidupan di dunia. Maka itu semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum mendidik anak, disekolahkan di sekolah Islam, dia belajar Quran, setiap bacaan Qurannya antum dapat pahalanya. Antum meninggal dunia, anak masih hidup, ketika dikerjakan anak, antum dapat pahalanya. Teman-teman sekalian, diisyaratkanlah di ilmu hadis, disiapkan oleh para sahabat, maka mereka tidak sibuk sendirian. Silahkan antum perhatikan, Umar ahli surga, tapi anaknya belum tentu. Umar tidak ridha, tidak ingin kalau saya masuk surga, anak saya tidak. Makanya disiapkan oleh beliau, bagaimana caranya saya investasi, ketika saya kerjakan, saya lakukan, saya berikan pendidikan untuk anak saya, mendapatkan kesempatan serupa seperti saya mendapatkannya. Maka dididik anaknya. Tapi yang paling penting untuk garis bawahi, apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tua mendidik anaknya dengan baik, ternyata bukan hanya sekedar keinginan anaknya mendapatkan karunia yang sama. Otomatis dari situ ada pahala untuk orang tuanya. Maka ketika Abbas, ketika Umar mendidik anaknya untuk menjadi soleh, kesolehan anaknya akan menjadi royalti untuk kedua orang tuanya sebagai bekal dia ke surga. Maka dalam ilmu hadis diberikanlah isyarat di situ. Ketika ada orang tua bisa mendidik anaknya, maka nama anaknya dihapuskan, dilekatkan kalimat inisialnya, ditunjukkan pada orang tuanya. Abdullah nama anaknya, dihapuskan anaknya, dimasukkan nama ibnunya sebagai isyarat. Anaknya Umar, untuk menunjukkan kesan bahwa Abdullah bisa muncul begini karena peran bapaknya. Abdullah bisa begini karena peran bapaknya Abbas, karena peran orang tuanya Umar. Seakan-akan memberi isyarat kepada kita. Kalau Umar yang ahli surga, kalau anak-anaknya juga dekat dengan surga, masih serius menyiapkan seperti ini, antum ada di mana? Itu maksudnya. Jadi kalau anda membaca radhiyallahu ta'ala anhuma, jangan cuma dibaca, itu pesan pada kita. Seakan-akan Umar mengatakan, saya sudah berusaha mendidik anak saya supaya baik, ini saya Umar, anak saya Abdullah, ini saya sertakan nama saya di sini. Antum sudah itu belum? Antum punya persiapan belum? Jangan-jangan bapaknya rajin ta'lim, anaknya dibiarkan. Bapaknya ke masjid, anaknya didiamkan. Yang paling aneh, teman yang jauh diingatkan, teman di rumah tidak diingatkan. Akhi, kemana aja kemarin nggak kelihatan ta'lim, ayo Isa aja nggak nampak, anak sendiri nggak diajak. Itu yang jamnya jilbabnya tuh belum nyunah ya. Iya, anak sendiri nggak berjilbab. Ayo coba lihat. Maka dari sini ketika anda membaca kalimat radhiyallahu ta'ala anhuma, itu pesan kepada kita. Anak sahabat disiapkan, yang jelas surganya menyiapkan anaknya, kita sudah sejauh mana menyiapkan keluarga kita. Itu poinnya. Paham ya? Maka saya ulang sekali lagi. Ketika anda membaca hadis, menemukan kalimat anhuma, pulang ke rumah, lihat wajah anak-anak antum. Apakah bisa saya berjumpa dengan anak-anak saya lagi? Lihat. Terutama antum menjelang tidur lah. Lihat anak antum. Lihat. Demi Allah saya katakan, seketika barangkali menetes air mata antum. Apa yang selama ini saya lakukan ya Allah? Anak orang lain sudah hafal Quran, anak saya baca aja belum. Dan antum akan ditanya. Itu bertakwalah kepada Allah. Pulang ke rumah lihat itu kan. Mintalah ampunan kepada Allah. Nangis antum, minta dan Allah akan robah seketika. Allah turunkan rahmatnya. Ketika penyesalan lahir, air mata mengalir dan meminta saat itulah kemudian mudah doa untuk diijabah. Mohon kepada Allah. Ini turun. Antum mau cari alasan apa lagi? Abbas itu pengusaha Pak. Paman Nabi pengusaha, usahanya sukses, orangnya sibuk, tapi masih sempat belajar sampai hafal 200 hadis. Di balik pelajarannya masih sempat investasi anak, sampai juga menguasai ilmu hadis dan fikih, bahkan Quran. Bapaknya 200 hadis, anaknya 2000 hadis. Antum bayangkan, Umar sibuk jadi presiden, ya, dan sahabat Nabi. Saat hidup berjuang bersama Nabi, meninggalnya juga dikubur di samping Nabi, di surganya bersama Nabi, masih menyiapkan anak yang masih sempat juga Ibnu Umar, hafal 2800 hadis. Ya kita siapa? Sahabat bukan, lihat Nabi nggak pernah, hidup di dunia yang juga nggak melihat Nabi, di alam kubur belum tentu dikubur bersama Nabi. Ya, coba bayangkan, masa kita jauh daripada itu? Pulanglah ke rumah, lihat lagi. Tapi nanti setelah selesai kajian ya, selesaikan dulu. Ya.